Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafli Kurniawan Badan sebagai moderator kelompok 1 yang akan memandu jalannya presentasi pada kesempatan kali ini. Pada presentasi ini, kami akan membahas materi tentang pengantar manajemen koperasi dan UMKM. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai presentasi ini. Selamat menyimak. Teman-teman, di negara kita, koperasi dan UMKM merupakan pilar penting perekonomian Indonesia. Mengapa sangat penting? Karena sektor ini berperan besar dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendorong pemerataan pembangunan ekonomi. UMKM menjadi pelaku usaha utama yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, sedangkan koperasi hadir sebagai wadah kerjasama untuk memperkuat UMKM melalui dukungan permodalan dan usaha bersama. Namun, di tengah persaingan global, keterbatasan modal dan manajemen menjadi tantangan yang menuntut kita agar paham mengenai manajemen koperasi dan UMKM sebagai dasar menganalisis peran dan kontribusinya terhadap perekonomian nasional maupun daerah. Nah, selanjutnya kita masuk ke konsep dasar koperasi. Apa sih koperasi itu? Koperasi adalah badan usaha yang dibentuk oleh sekelompok orang dengan tujuan ekonomi yang sama dan berasaskan kekeluargaan. Keunikan koperasi terletak pada peran anggotanya, yaitu sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi. Tujuan utama koperasi bukan hanya mencari keuntungan, tetapi meningkatkan kesejahteraan anggota secara bersama-sama. Nah, kemudian ada konsep dasar UMKM. UMKM merupakan usaha produktif berskala kecil yang dijalankan oleh individu atau kelompok dengan modal dan tenaga kerja terbatas. Meskipun kecil, UMKM memiliki keunggulan karena fleksibel, mudah beradaptasi, dan sering memanfaatkan potensi lokal. UMKM juga menjadi penggerak utama ekonomi daerah serta sumber pendapatan bagi masyarakat. Lalu, berikutnya ada hubungan antara koperasi dan UMKM. Keduanya sebenarnya memiliki hubungan yang saling mendukung. UMKM berperan sebagai pelaku usaha, sedangkan koperasi menjadi wadah penguatan melalui akses modal, pendampingan, dan pemasaran. Nah, dengan bergabung dalam koperasi, UMKM dapat berkembang bersama dan memiliki daya saing yang lebih kuat. Lalu, ada peran koperasi dan UMKM dalam perekonomian nasional. UMKM berkontribusi besar terhadap penyerapan tenaga kerja dan pemerataan ekonomi. Koperasi mendukung peran tersebut dengan memperkuat kapasitas dan keberlanjutan usaha UMKM. Kombinasi keduanya membantu menciptakan sistem ekonomi yang lebih stabil, inklusif, dan berkeadilan. Nah, terakhir, karakteristik koperasi dan UMKM. Koperasi dicirikan oleh keanggotaan sukarela, pengelolaan yang demokratis, serta pembagian sisa hasil usaha atau SHU berdasarkan partisipasi anggota. Sementara itu, UMKM memiliki ciri skala usaha kecil, modal terbatas, manajemen sederhana, namun memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi terhadap perubahan pasar. Selanjutnya, perbedaan koperasi dengan badan usaha lain. Nah, di Indonesia mempunyai sistem hukum perusahaan yang dibagi menjadi dua, yaitu badan usaha yang tidak berbadan hukum dan badan usaha yang berbadan hukum. Badan usaha yang tidak berbadan hukum itu seperti perusahaan perorangan, firma, CV, atau persekutuan komanditer dan persekutuan perdata. Yang pengaturannya itu terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang KUHD. Badan usaha yang berbadan hukum itu seperti perseroan terbatas, PT, dan koperasi. Nah, koperasi dan badan usaha lain sama-sama menjalankan kegiatan ekonomi, tapi memiliki perbedaan mendasar yang bersifat konseptual dan operasional. Nah, kalau koperasi itu tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan anggota melalui usaha bersama yang mempunyai prinsip kebersamaan, kekeluargaan, dan demokrasi ekonomi. Sedangkan badan usaha lainnya itu umumnya bersifat profit oriented yang berorientasi pada memaksimalisasi laba pemilik modal atau pemegang saham. Dalam koperasi, anggota koperasi itu berperan ganda sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa, dan keanggotaannya itu bersifat sukarela dan terbuka. Sedangkan badan usaha lain itu kepemilikannya yang ditentukan oleh besarnya modal yang ditanamkan dan tidak selalu menjamin ketersediaan
keterlibatan pemilik modal dalam kegiatan operasionalnya. Mekanisme pengambilan keputusan pun berbeda. Kalau koperasi itu dijalankan secara demokratis, rapat anggota dengan prinsip satu anggota, satu suara. Sedangkan pada PT dan badan usaha yang berbasis saham, hak suara itu ditentukan oleh proporsi modal sehingga pemodal terbesar itu mempunyai pengaruh dominan dalam pengambilan keputusan. Modal pun beda. Kalau koperasi itu modalnya berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan modal penyertaan anggota yang dikelola secara kolektif untuk kepentingan bersama. Sedangkan modal pada badan usaha lain itu bersumber dari investor atau pemilik modal dengan orientasi pengelolaan yang menekankan efisiensi dan laba maksimal. Pembagian hasil usahanya pun beda. Kalau koperasi itu dilakukan melalui sisa hasil usaha SHU yang dibagikan berdasarkan kontribusi dan partisipasi anggota. Sedangkan badan usaha lain itu labanya dibagikan sebagai dividen sesuai besarnya modal atau saham yang dimiliki. Di era globalisasi, koperasi dan UMKM menghadapi berbagai tantangan, yaitu keterbatasan literasi digital, akses permodalan yang belum optimal karena UMKM dan koperasi masih sulit untuk mendapatkan biaya dan teknologi yang memadai, dan persaingan pasar global yang semakin ketat karena harus bersaing dengan produk impor dan perusahaan besar yang mempunyai standar kualitas dan jaringan global. Selain itu, rendahnya kualitas sumber daya manusia, kompleksitas regulasi, dan risiko ekonomi global juga menjadi kendala dalam pengembangan koperasi dan UMKM. Nah, transformasi digital itu merupakan tantangan utama karena menuntut perubahan dalam aspek teknologi, manajemen, dan strategi usaha. Ketidakmampuan koperasi dan UMKM dalam beradaptasi dengan perubahan global dapat menyebabkan tertinggalnya sektor ini dalam persaingan pasar. Karena itu, tantangan globalisasi itu menuntut adanya peningkatan kapasitas manajerial, penguasaan teknologi, serta perubahan pola pikir pelaku koperasi dan UMKM supaya lebih inovatif dan berorientasi pada pengembangan jangka panjang. Globalisasi juga membuka peluang besar bagi koperasi dan UMKM melalui pemanfaatan teknologi digital dan pemasaran online. Nah, koperasi dapat berperan sebagai fasilitator transformasi digital UMKM melalui pelatihan, akses teknologi, dan penguatan jaringan usaha. Dan selain itu juga bisa melakukan kolaborasi antar pemerintah, koperasi sektor swasta, dan lembaga pendidikan menjadi peluang strategis dalam meningkatkan daya saing UMKM di pasar nasional maupun global. Isu kontemporer yang dihadapi koperasi dan UMKM di Indonesia itu meliputi rendahnya daya saing karena sebagian besar UMKM di Indonesia masih beroperasi dengan skala usaha kecil, teknologi sederhana, dan tingkat produktivitas yang relatif rendah. Kondisi ini akan menyebabkan produk UMKM susah bersaing dengan produk impor maupun produk perusahaan besar yang mempunyai efisiensi produk dan kualitas yang lebih konsisten. Keterbatasan akses pembiayaan formal pun menjadi hambatan. Meskipun pemerintah telah menyediakan skema pembiayaan seperti kredit usaha rakyat atau KUR, tapi masih banyak UMKM dan koperasi yang susah mengakses sumber pembiayaan tersebut. Hambatan administratif dan keterbatasan anggaran serta rendahnya literasi keuangan juga menjadi faktor utama yang menghambat UMKM untuk memperoleh modal usaha. Karena itu, kemampuan UMKM untuk melakukan ekspansi inovasi dan peningkatan skala usaha menjadi terbatas, dan kualitas sumber daya manusia yang masih rendah. Kesenjangan digital dan lemahnya tata kelola koperasi juga akan menjadi permasalahan yang menghambat optimalisasi peran koperasi sebagai penguat ekonomi rakyat. Selain itu, implementasi kebijakan pemerintah yang belum merata akan menjadi tantangan dalam pengembangan koperasi dan UMKM di berbagai daerah. Peran koperasi dan UMKM dalam pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Koperasi dan UMKM memiliki peran strategis dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pembangunan inklusif menekankan pertumbuhan ekonomi yang dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Sedangkan pembangunan berkelanjutan itu menitik beratkan pada keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam masa panjang. Jadi maksudnya, pembangunan ekonomi itu bukan cuma soal angka pertumbuhan saja, tapi juga soal siapa yang merasakan hasilnya. UMKM dan koperasi berperan penting karena langsung menyentuh masyarakat bawah, bukan hanya pelaku usaha besar. Selain itu, keberlanjutan juga berarti usaha yang dijalankan bisa bertahan lama, tidak merusak lingkungan, dan juga tetap memberi manfaat sosial bagi masyarakat sekitar. UMKM berperan sebagai sektor yang paling mampu menjangkau masyarakat ekonomi menengah ke bawah melalui penciptaan lapangan kerja dan sumber pendapatan. Sementara itu, koperasi berfungsi sebagai wadah ekonomi rakyat yang memperkuat posisi UMKM melalui prinsip kebersamaan, keadilan, dan partisipasi anggota. Studi kasus koperasi dan UMKM di Kota Tasikmalaya. Peran koperasi dan UMKM Tasikmalaya ini berimplikasi langsung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat dan pengurangan tingkat kemiskinan.
Di Tasikmalaya, UMKM menjadi tulang punggung ekonomi mereka karena daerahnya itu masih terbilang industri besarnya masih terbatas. Banyak masyarakat menggantungkan penghasilan dari usaha-usaha kecil mereka seperti kerajinan, kuliner, dan perdagangan. Hal ini membuat UMKM menjadi sumber mata pencaharian utama mereka, terutama bagi banyak rumah tangga. Koperasi menjaga sirkulasi ekonomi lokal melalui kegiatan simpan pinjam dan distribusi hasil usaha. Yang artinya, dana yang dikelola koperasi umumnya berasal dari masyarakat dan kembali lagi ke masyarakat. Namun, pengembangan UMKM dan koperasi di Tasikmalaya ini masih menghadapi tantangan berupa rendahnya literasi keuangan dan keterbatasan teknologi digital. Bisa dilihat juga masih banyak pelaku UMKM yang mengelola usaha secara tradisional, misalnya belum melakukan pencatatan keuangan dengan baik dan masih mengandalkan pemasaran konvensional. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan literasi keuangan, digitalisasi UMKM, serta penguatan manajemen koperasi agar UMKM bisa naik kelas. Kesimpulannya, koperasi dan UMKM merupakan pilar utama ekonomi kerakyatan di Indonesia. Koperasi dan UMKM tidak hanya berperan dalam pertumbuhan ekonomi saja, tetapi juga dalam menciptakan pemerataan dan kesejahteraan masyarakat. Keduanya saling melengkapi, di mana UMKM menjadi pelaku utama ekonomi, dan koperasi itu menjadi penguat kelembagaannya. Sinergi koperasi dan UMKM ini menciptakan struktur ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Di tingkat daerah seperti Tasikmalaya, sinergi ini terbukti mampu menyerap tenaga kerja dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penguatan koperasi dan UMKM itu melalui kebijakan terintegrasi dan peningkatan kualitas SDM menjadi kunci pembangunan ekonomi berkelanjutan. Artinya, ke depan perlu ada dukungan keberlanjutan dari pemerintah, koperasi, dan juga lembaga pendidikan agar UMKM memiliki kemampuan manajerial, literasi keuangan, dan juga penguasaan teknologi yang lebih baik sehingga mampu bersaing dan juga bertahan dalam jangka panjang. Demikian pemaparan materi pengantar manajemen koperasi dan UMKM yang telah kami sampaikan. Kami berharap materi ini dapat menambah pemahaman teman-teman terkait konsep dan peran manajemen koperasi dan UMKM. Selanjutnya, kami persilahkan kepada teman-teman untuk masuk ke sesi tanya jawab. Terima kasih.